Pernah gak sih kamu ngerasa kamu tuh selalu jadi orang yang kuat, selalu jadi yang paling tegar, paling bisa ngertiin orang, paling sabar, paling gak apa-apa, padahal dalam hati kamu cuma pengen satu hal, dipahami. Orang-orang bilang kamu kuat, orang-orang bilang kamu dewasa, orang-orang bilang kamu bisa handle semuanya. Tapi gak ada yang nanya, kamu capek gak? Gak ada yang sadar kalau kamu juga pengen dipeluk tanpa harus jelasin kenapa kamu sedih. Kamu terbiasa jadi tempat orang lain pulang, tempat orang lain cerita, tempat orang lain nangis. Tapi kamu sendiri, kamu pulangnya kemana? Kadang kamu pengen marah, kadang kamu pengen bilang aku juga capek, tapi kamu tahan karena kamu takut kalau kamu rapuh gak ada lagi yang bisa diandalkan kan? Dan akhirnya kamu belajar satu hal, lebih gampang jadi kuat daripada jujur kalau kamu sebenarnya lelah. Yang bikin capek itu bukan masalahnya, tapi karena kamu harus selalu kelihatan baik-baik aja. Kamu harus tetap produktif, tetap stabil, tetap dewasa, tetap pengertian, seolah-olah kamu gak boleh hancur. Padahal kenyataannya yang paling sering jadi kuat justru adalah orang yang paling lama nyimpan luka. Dan kamu tahu gak yang lebih menyedihkan? Orang-orang mulai nganggap kekuatanmu itu kewajiban, bukan pilihan. Video ini bukan buat orang yang lemah. Video ini adalah gentle reminder buat kamu yang terlalu lama jadi kuat, buat kamu yang selalu jadi sandaran, buat kamu yang gak pernah dikasih ruang buat runtuh. Hari ini kita gak akan belajar jadi lebih kuat. Hari ini kita belajar ngizinin diri kita buat capek. Karena capek itu bukan tanda kamu gagal. Capek itu tanda kalau kamu masih manusia seutuhnya. Kamu tahu gak kenapa kamu jadi orang yang kuat terus? Bukan karena emang sekuat itu, tapi karena dari awal kamu gak pernah punya pilihan. Mungkin waktu kecil kamu gak pernah benar-benar punya ruang buat jadi lemah. Kamu diajarin harus ngerti keadaan, disuruh sabar, disuruh ngalah, disuruh gak boleh cengeng. Kalimat-kalimat kecil itu pelan-pelan berubah jadi identitas. Dan tanpa sadar kamu tumbuh dengan satu keyakinan. Aku harus kuat biar semuanya baik-baik aja. Ada juga yang jadi kuat karena keadaan. Keluarga lagi susah, orang tua sibuk, rumah gak stabil, dan kamu yang sebenarnya cuma anak kecil belajar jadi dewasa lebih cepat dari waktunya. Kamu jadi penenang, kamu jadi penengah, jadi yang paling bisa ngerti, padahal kamu cuma butuh dipeluk. Dan kalau kamu anak yang paling bisa diandalkan, kamu pasti ngerti rasanya. Semua orang gantungin harapan ke kamu, semua orang percaya kamu pasti bisa. Lama-lama kamu juga percaya, kalau kamu jatuh semuanya ikut runtuh. Jadi kamu gak pernah ngasih izin ke diri sendiri buat jatuh. Ada juga yang jadi kuat karena trauma, karena pernah dikhianatin, pernah ditinggal, pernah gak dianggap. Akhirnya kamu bikin benteng pertahanan. Kamu bilang ke diri sendiri, aku gak butuh siapa-siapa, aku bisa sendiri, aku gak akan kelihatan lemah lagi. Dan dari situ kamu jadi terlalu kuat. Tapi kuat yang defensif, bukan kuat yang sehat. Yang menyedihkan adalah dunia sering muji orang yang kuat, tapi jarang meluk orang yang lelah. Orang bilang kamu independen, padahal kamu cuma gak punya tempat buat bergantung. Orang bilang kamu dewasa, padahal kamu cuma terlalu sering nahan diri. Orang bilang kamu stabil, padahal kamu cuma pintar nyembunyiin badainya.
Dan semakin kamu terlihat kuat, semakin orang lupa kalau kamu juga manusia. Mereka datang pas mereka lagi butuh, mereka cerita pas mereka lagi sedih, tapi mereka hilang kalau kamu lagi lemah. Karena mereka terbiasa lihat kamu sebagai yang paling kuat, dan tanpa sadar kamu pun terjebak di peran itu. Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Apakah kamu benar-benar kuat, atau kamu cuma nggak pernah ngerasa aman buat terlihat lemah? Karena sebenarnya banyak dari kita bukan capek karena hidupnya berat, tapi capek karena harus selalu jadi versi yang paling kuat dari diri kita. Mungkin selama ini kamu cuma butuh satu hal, yaitu izin. Izin buat bilang aku capek. Masalahnya itu bukan kamu kuat, masalahnya kamu kuat terlalu lama. Dan semua yang terlalu lama dipendam pasti bakal cari jalan keluar. Awalnya mungkin kamu cuma ngerasa capek biasa, capek kerja, capek ngurus orang, capek jadi penenang, tapi lama-lama kamu mulai kehilangan rasa. Kamu gak terlalu sedih, tapi juga gak benar-benar bahagia. Kamu jadi mati rasa. Kamu ketawa, kamu ngobrol, kamu tetap produktif, tapi di dalam hati kamu kosong. Dan kamu gak tahu kenapa. Itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu lagi kelelahan secara emosional. Orang yang terlalu lama jadi kuat biasanya punya satu kebiasaan, yaitu menunda perasaan. Nanti aja nangisnya, nanti aja mikirnya, gak bisa sekarang, masih ada yang lebih penting. Dan nanti itu gak bakal pernah datang. Sampai akhirnya tubuh kamu yang protes. Tiba-tiba kamu jadi gampang marah, hal kecil bikin kamu meledak, atau sebaliknya, kamu jadi gak peduli sama apapun. Burnout itu gak selalu soal kerja. Burnout juga bisa terjadi kalau kamu terlalu lama nahan diri buat gak runtuh. Dan ada satu hal yang jarang dibahas. Semakin lama kamu jadi kuat, semakin kamu kehilangan identitas. Karena kamu selalu jadi versi yang dibutuhkan orang lain. Yang sabar, yang bijak, yang stabil, yang pengertian. Tapi kamu lupa, kamu sendiri sebenarnya siapa? Apa kamu benar-benar sekuat itu? Atau kamu cuma takut ngecewain orang? Apa kamu benar-benar gak butuh siapa-siapa? Atau kamu cuma takut kalau kamu bergantung, kamu bakal ditinggal? Orang yang terlalu lama jadi kuat biasanya paling susah minta tolong. Bukan karena gak ada yang peduli, tapi karena dia gak pernah belajar caranya. Dia terbiasa jadi solusi, bukan jadi yang diselamatkan. Dan yang paling nyakitin, ketika kamu akhirnya benar-benar capek, orang-orang kaget. Kok kamu berubah? Kok sekarang sensitif? Kok gak kayak dulu? Padahal kamu bukan berubah, kamu cuma akhirnya kehabisan tenaga buat pura-pura kuat. Kalau akhir-akhir ini kamu jadi gampang nangis tanpa sebab, gampang marah, atau justru gak ngerasa apa-apa sama sekali, itu bukan drama. Itu tubuh dan hatimu bilang, aku udah capek banget. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu gak butuh jadi kuat, kamu cuma butuh istirahat. Mungkin selama ini kamu pikir kalau kamu berhenti jadi kuat, semuanya bakal berantakan. Kalau kamu nangis, kamu lemah. Kalau kamu minta tolong, kamu ngerepotin. Kalau kamu cerita, kamu ngebebanin. Tapi itu cuma cerita lama, yang kamu percaya terlalu lama. Kenyataannya, gak kuat bukan berarti lemah. Gak kuat berarti kamu manusia. Dan manusia emang gak diciptain buat nanggung semuanya sendirian. Langkah pertama cuma satu, akui. Akui kalau kamu capek, akui kalau kamu lelah, akui kalau kamu gak selalu baik-baik aja. Kamu gak perlu umumin ke dunia, cukup jujur aja ke diri sendiri dulu. Karena yang paling sering kita bohongi bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Aku gak apa-apa, aku biasa aja, aku kuat kok. Padahal hati kamu udah lama teriak. Belajar gak kuat itu artinya pelan-pelan nurunin benteng. Bukan di depan semua orang, tapi di depan orang yang aman.
Satu orang aja cukup. Satu orang yang bisa bikin kamu bilang, aku lagi gak kuat hari ini. Dan kamu gak perlu jelasin panjang lebar, gak perlu tampil bijak, gak perlu kasih solusi, cuma jadi kamu. Dan kalau sekarang kamu belum punya orang itu, mulai dari Tuhan, mulai dari jurnal, mulai dari kamar yang sepi, nangis sendirian bukan lemah. Itu proses tubuhmu ngeluarin yang udah lama penuh. Hal lain yang harus kamu pelajari adalah berhenti ngerasa bertanggung jawab atas semua hal. Kamu gak bertugas buat nyelamatin semua orang, kamu gak bertugas ngebuat semua orang nyaman, kamu gak bertugas jadi stabil demi semua orang, kamu juga berhak jadi prioritas. Ingat ini baik-baik, kekuatan yang sehat itu fleksibel. Dia bisa tegar tapi juga bisa lembut. Dia bisa berdiri sendiri tapi juga bisa bersandar. Dia bisa memimpin tapi juga bisa dipeluk. Kalau selama ini kamu cuma punya satu mode yaitu kuat, itu bukan kekuatan, itu survival mode. Dan kamu gak lagi hidup di masa bertahan hidup. Kamu lagi belajar hidup dengan utuh. Coba sekarang tanya ke dirimu, kapan terakhir kali kamu benar-benar istirahat tanpa ngerasa bersalah? Kapan terakhir kali kamu bilang jujur, aku gak sanggup? Kalau jawabannya gak ingat, mungkin emang udah terlalu lama. Mulai hari ini coba satu hal kecil. Kalau kamu capek, ya istirahat. Kalau kamu sedih, akui. Kalau kamu butuh bantuan, minta. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya berhenti ngehukum dirimu sendiri dengan standar harus kuat terus. Kamu gak diciptain buat jadi besi, kamu diciptain buat jadi manusia. Dan sebagai manusia, kamu boleh banget buat ngerasa capek. Mungkin selama ini kamu dikenal sebagai orang yang kuat, yang selalu tenang, yang selalu rasional, yang selalu bisa diandelin. Tapi malam ini gak ada yang perlu kamu pertahanin. Kalau kamu lagi nonton ini sendirian dan kamu ngerasa capek, aku cuma mau bilang satu hal. Aku tahu rasanya jadi orang yang harus selalu kuat. Aku tahu rasanya pura-pura baik-baik aja. Aku tahu rasanya gak punya ruang buat runtuh. Dan kamu gak gila, kamu gak lebay, kamu gak terlalu sensitif, kamu cuma terlalu lama bertahan. Kadang kita mikir, kalau kita berhenti kuat, orang-orang bakal pergi. Tapi kenyataannya, orang yang benar-benar peduli gak bakal takut ngelihat kamu lemah. Dan orang yang pergi karena kita gak lagi sempurna, emang gak pernah benar-benar tinggal. Jadi kalau hari ini kamu capek, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu gak produktif, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan tanpa hancur, itu udah cukup. Kamu udah cukup. Berhenti ngukur diri dari seberapa kuat kamu menahan semuanya. Mulai ukur diri dari seberapa jujur kamu memperlakukan dirimu sendiri. Karena kekuatan yang sebenarnya bukan tentang gak pernah jatuh, tapi tentang berani ngakuin kalau kamu lagi jatuh. Kalau kamu selama ini jadi orang yang kuat, coba tulis di kolom komentar. Aku capek, tapi aku masih di sini. Bukan dramatis, tapi sebagai bentuk pengakuan kalau kamu masih bertahan, kalau kamu masih manusia, dan kalau kamu juga punya hak buat istirahat. Dan kalau video ini kerasa kayak pelukan, coba share ke satu orang yang kamu tahu selalu jadi yang paling kuat di lingkungannya. Karena kadang orang yang paling kelihatan baik-baik aja adalah yang paling butuh buat dipeluk. Terakhir, kalau nggak ada yang bilang ini ke kamu hari ini, biar aku yang bilang. Kamu nggak harus kuat terus dan kamu tetap berharga meskipun kamu lagi capek.